Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, your amazing tutor, Mr. Tovan. Karena hari ini hujan, maka seperti biasa kita akan mengganti kelasnya dengan online class. Online class hari ini berisi tentang, seperti biasa ada 30 kosakata yang akan kita pelajari sama-sama pengucapannya dan contohnya dalam kalimat. Terkait dengan hal yang itu, kalian cek saja di grup Camp 119 untuk kosakata tentang sekolah. Nah, baik, di sini ada 30 kosakata terkait dengan sekolah yang bisa kalian lihat di WhatsApp kalian masing-masing. Kita akan mulai dari kosakata pertama, yaitu sekolah. Bahasa Inggrisnya school. Oke, sekolah bahasa Inggrisnya school. Contohnya dalam kalimat I go to school. Saya pergi ke sekolah. Next ada guru. Bahasa Inggrisnya adalah teacher. Oke, guru, teacher. Contohnya dalam kalimat, well, Mr. Tovan is a teacher. Pak Tovan adalah seorang guru. Kosakata ketiga ada siswa. Bahasa Inggrisnya adalah student. Oke, student. Jadi bukan student gitu sebenarnya. T-nya itu lebih ada suara C-nya jadi kayak student. Contoh kalimatnya adalah there is no student in my class this morning. Tidak ada siswa di kelas saya pagi ini. Next, kata berikutnya kita punya ruang kelas. Bahasa Inggrisnya adalah classroom. Ruang kelas, classroom. Contohnya dalam kalimat this is a nice classroom. Ini adalah ruang kelas yang sangat bagus. Atau ini adalah ruang kelas yang bagus. Good. Next, ada kata mata pelajaran. Bahasa Inggrisnya adalah subject. Oke, subject. Contoh dalam kalimat, biology is my favorite subject. Biologi adalah pelajaran kesukaanku. Berikutnya ada, ini hal yang paling kalian sukai sehari-hari, yaitu ada pekerjaan rumah atau PR. Bahasa Inggrisnya adalah homework. Oke, homework. Contohnya dalam kalimat, I love homeworks. Aku suka pekerjaan-pekerjaan rumah. Berikutnya ada kata ujian. Nah, ujian ini bahasa Inggrisnya adalah exam. Oke, exam itu artinya ujian. Contoh dalam kalimat, tomorrow we will be having an exam. Besok kita akan ujian. Lalu ada perpustakaan. Ini bahasa Inggrisnya adalah library. Oke, library artinya perpustakaan. My favorite spot at school is the library. Tempat favorit saya di sekolah adalah di perpustakaan. Karena di sana tidurnya enak. Oke, kata ketiga ada kepala sekolah. Bahasa Inggrisnya adalah headmaster. Headmaster. Our headmaster is the oldest person in our school. Kepala sekolah kami adalah orang tertua di sekolahan. Next ada kata seragam. Bahasa Inggrisnya adalah uniform. Oke, seragam. Bahasa Inggrisnya adalah uniform. I wish we have uniform at CEC. Atau I hope we have uniform at CEC. I wish we had uniform at CEC, or I wish or I hope we have uniform at CEC. Saya berharap kita punya seragam di CEC. Maksudnya buat membernya. Next, ada kata papan tulis. Papan tulis ini bahasa Inggrisnya adalah blackboard. Ini karena di sekolah zaman dulu itu kan biasanya papannya hitam. Jadi blackboard itu artinya papan tulis. Kalau zaman sekarang kalian bisa bilang whiteboard, itu juga papan tulis. Beda warna doang, satu hitam, satu putih. Contoh dalam kalimat, my teacher always asks me to erase the writing on the blackboard. Guru saya selalu meminta saya untuk menghapus tulisan di papan tulis. Next, ada kata kapur tulis. Nah, ini juga dari zaman dulu ya, old school. Bahasa Inggris dari kapur adalah chalk. Oke, chalk itu artinya kapur. Contoh dalam kalimat,
Because there are a lot of ants at my home, I bought a magic chalk. Karena banyak semut di rumah, saya beli kapur ajaib. Ya, itu kapur berbeda ya. Tapi bahasa Inggrisnya sama. Kalau kapur itu tetap chalk. Berikutnya, kita punya meja belajar. Meja belajar ini bahasa Inggrisnya adalah desk. Oke, desk. Kalau table itu biasanya kayak dining table, meja makan, dan seterusnya. Kalau desk itu cenderung dia kayak punya drawer atau laci, atau kadang juga desk itu dia punya sisi tertentu untuk mengaksesnya. Sementara kalau table itu bisa diakses dari segala sisi, kalau desk itu kayak dia ada sisi tertentu di mana orang biasanya menggunakannya. Contoh dalam kalimat adalah I always clean up my desk after studying. Saya selalu membersihkan meja belajar saya setelah belajar. Berikutnya ada kata kursi. Kursi ini bahasa Inggrisnya adalah chair. Oke, chair. I'm sitting on a chair. Saya duduk di atas kursi. Oke, this is my chair. Lalu ada pelajaran. Bahasa Inggris pelajaran adalah lesson. Kalau tadi subjek itu mata pelajaran, kalau lesson ini pelajarannya. For example, I have a life lesson. Saya mendapatkan pelajaran hidup, atau saya mungkin sesuatu baru terjadi, kalian bilang, oke, this is a life lesson. Ini adalah pelajaran hidup. Oke, next kita punya istirahat. Nah, ini jam favorit kalian. Istirahat, bahasa Inggrisnya adalah recess. Recess. I love recess. Saya suka jam istirahat. Next, ada kantin. Wah, ini tempat kesukaan saya nih. Kantin, bahasa Inggrisnya adalah cafeteria. Jadi kalian bisa bilang canteen, itu juga boleh. Ada juga yang bilang cafeteria. Kalian boleh pakai yang mana aja. Contohnya, misal kita bilang, I always look for Ridwan at the cafeteria. Saya selalu mencari Ridwan di kantin. Berikutnya ada belajar. Nah, bahasa Inggrisnya adalah study. Ini belajar yang sifatnya teoritikal. Misalnya belajar biologi, belajar ekonomi, belajar grammar. Itu seperti kita bisa bilang study. Oke, contoh kalimat. I study English every day. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Ini belajar yang sifatnya teoritikal ya. Maksudnya kita belajar secara teori. Berikutnya kita ada kata... Waduh, homeworknya muncul 2 kali. Let me fix it. Change one of the word. Homework. Nah, ini udah diganti. Oke, nomor 19 ada kelompok belajar. Bahasa Inggrisnya adalah study group. Contohnya dalam kalimat, I always love having some clever friends in my study group. Saya selalu suka kalau punya teman-teman yang pintar di kelompok belajar saya. Kelompok belajar ini penting ya untuk meningkatkan semangat atau kemudahan dalam belajar. Dan saya yakin kalau kalian nih karena wajahnya adalah anak-anak rajin, pasti di sekolah dulu selalu punya kelompok belajar. Berikutnya kita punya kata membaca. Membaca ini bahasa Inggrisnya adalah read. Oke, read itu artinya membaca. Contoh dalam kalimat, ya, I love to read. Saya suka membaca. Canggih sekali kata-kata ini lama-lama. Oke, kita geser dikit. Di sini kita punya kata berikutnya, yaitu menulis. Menulis bahasa Inggrisnya adalah write. Oke, write. W-nya nggak usah dibaca, jadi kayak R-nya doang langsung. Jadi write. Contohnya dalam kalimat adalah I write a letter. Saya menulis sebuah surat. I write a letter.
Lalu berikutnya kita punya kata kehadiran. Bahasa Inggrisnya adalah attendance. Oke? Attendance artinya kehadiran. Contohnya dalam kalimat. Ridwan has a full attendance. Ridwan punya daftar kehadiran yang penuh. Atau kita bisa bilang katanya seperti attendance ini untuk orang-orang yang hadir di kelas gitu, tapi kalau dia banyak itu kita bilang seperti misal ada acara gitu terus orang-orang datang, itu juga bisa dibilang attendance ya, orang-orang yang menghadiri. Attend itu artinya menghadiri. Berikutnya ada kata jadwal. Jadwal bahasa Inggrisnya adalah schedule ya, schedule. Ada yang bilang schedule, ada yang bilang schedule, sorry. Ada yang bilang schedule, ada yang bilang schedule. Saya mencoba mencari beberapa referensi dan saya malah menemukan dua-duanya. Jadi ada yang bilang schedule, ada yang bilang schedule. Ya, kalian pakai aja yang mana yang kalian rasa cocok ya. Jadi we have a full schedule. Kita punya jadwal yang penuh, schedule. Next ada kata wisuda atau kelulusan. Bahasa Inggrisnya adalah graduation. Graduation. Oke, ini contoh kalimat. My sister is having her graduation party. Adik perempuanku sedang merayakan pesta kelulusannya. Next, ada kata sertifikat. Bahasa Inggrisnya adalah certificate. Ya, certificate. Ini nanti yang akan kalian peroleh ketika selesai belajar di CEC. Oke, contohnya dalam kalimat. I got my CEC certificate. Saya mendapatkan sertifikat CEC saya. Next, ada mempelajari. Ini tapi secara praktek. Kalau tadi belajar itu study, itu secara teori. Nah, kalau yang belajarnya itu secara praktek, itu bahasa Inggrisnya adalah learn. Contohnya, I learn to climb a tree. Saya mempelajari, saya belajar memanjat pohon. Jadi kalau memanjat kan ada proses prakteknya ya. Atau misalnya, I learn how to drive. Saya mempelajari bagaimana cara menyetir. Atau that baby learns to walk. Bayi itu atau anak kecil itu sedang belajar berjalan. Jadi kalau dia ada kayak praktikalnya itu learn, kalau dia lebih teoretikal itu study. Next ada pengajar les. Wah, ini saya. Bahasa Inggrisnya adalah tutor. Oke. Contohnya dalam kalimat adalah Mr. Topan is an amazing tutor. Mr. Topan adalah tutor yang luar biasa. Pede sekali saya ini. Oke, next kita punya mengajar. Ini adalah pekerjaan saya. Bahasa Inggrisnya teach. Oke, teach artinya mengajar. Teacher teaches at school. Guru mengajar di sekolah. Ya, sederhana aja. Berikutnya ada berdiskusi. Ini yang sering kalian lakukan ketika pelajarnya Miss Nizam di kelas grammar. Bahasa Inggrisnya adalah discuss. Oke, discuss artinya berdiskusi. We discuss about a certain topic. Kami mendiskusikan topik tertentu. Oke, the last one. Wah, ini hal yang merupakan favorit kalian juga ini. Ada tugas. Bahasa Inggrisnya adalah assignment. Oke, assignment. Contohnya dalam kalimat, we love assignment. Kita suka tugas. Oke guys, itu adalah 30 kosakata bahasa Inggris yang saya ambil dari vocab 15 tentang sekolah. Saya harap kalian bisa menghafalnya karena besok Jumat kita akan ujian. Oke, thank you.